Puji Tuhan. Gimana nih hari ini? Apakah adik-adik semangat untuk sekolah minggu? Semangat gak? Wah, kayaknya ada yang masih tidur atau ada yang masih belum mandi. Adik-adik, Kakak Hana mau ajak supaya adik-adik semangat. Kakak Hana mau tes dulu nih semangatnya adik-adik. Coba kalau Kak Hana bilang, mana semangatnya? Adik-adik jawab, di sini, di rumah, haleluya. Bisa ya? Oke, Kak Hana coba ya. Mana semangatnya? Di sini, di rumah, haleluya. Wah, kayaknya udah mulai pada semangat ya. Adik-adik, Kakak Hana mau perkenalan dulu nih. Kita sekolah minggu kali ini akan dibawakan sampai akhir oleh GKP Sadang. Yeay! Untuk itu, nanti sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik biar semangat, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi yang akan dibawakan oleh Kakak Valen. Shalom adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kak Valen. Adik-adik, bagaimana nih kabar adik-adik semuanya? Kakak berdoa adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, udah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Udah, Kak. Kurang keras, udah siap belum? Udah, Kak. Kalau adik-adik udah siap, yuk kakak ajak adik-adik semua kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan lewat satu lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyiin lagi satu lagu ini ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay! Masih semangat untuk memuji Tuhan gak adik-adik? Kalau masih semangat, yuk adik-adik kita mau berdoa syukur. Doa syukur ini akan dibawakan oleh Kakak Betty. Adik yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali ada untuk memuji nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan sukacita dalam ibadah ini. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik,
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bawakan satu lagu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengejarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengejarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, dalam Alkitab. Adik-adik, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kakak Bagus. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Kak Bagus mau cerita tentang Salomo, raja yang penuh hikmat. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan Yesus telah kumpulkan kami untuk bersama-sama sekolah minggu online Tuhan. Tadi kami sudah bersama-sama bersukacita, bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar tentang cerita isi Alkitab Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami, lindungi dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam anak-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, untuk hari ini Kak Bagus mau cerita tentang Salomo, raja yang penuh hikmat, yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Sekali lagi ya, yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Udah siap belum untuk dengar ceritanya? Udah, Kak. Yang siap angkat tangannya? Iya, siap semua ya. Kalau gitu, yuk kita simak dan dengar ceritanya. Pada suatu hari, datanglah 2 perempuan menghadap Raja Salomo. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang pertama, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian
pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Dan tidak ada siapapun di rumah selain kami berdua. Pada waktu malam hari, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan ia menukarkan bayiku dengan bayinya pada waktu tengah malam. Dan saat aku terbangun, aku sadar bahwa ini bukanlah bayiku. Lalu perempuan kedua pun berkata, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Sahut perempuan pertama, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Kemudian berkatalah raja, "Ambilkanlah aku pedang. Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada perempuan pertama dan setengah kepada perempuan kedua." Maka kata perempuan pertama, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya saja bayi ini hidup-hidup. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi perempuan kedua berkata, "Ya Tuan, jangan bayi ini untukku, bahkan untuk dia. Penggalah saja." Dari kejadian ini, Raja Salomo pun mengetahui bahwa ibu dari bayi tersebut adalah perempuan pertama, karena tidak ada seorang ibu yang mau melihat anaknya dibunuh. Lalu adik-adik, ketika orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada Raja Salomo. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah adik-adik, gimana ceritanya? Seru kan? Masih seru ya? Wah, tadi menegangkan sekali adik-adik. Dimana tadi yang kita lihat, Raja Salomo memerintah prajuritnya untuk memenggal bayi tersebut menjadi dua agar adil. Tapi dengan kejadian tersebut, akhirnya Raja Salomo mengetahui siapakah ibu kandung dari bayi tersebut. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisah Raja Salomo yang tadi kita sudah lihat, kita dapat mengambil pelajaran bahwa hikmat Tuhan hanya berasal dari Tuhan sendiri. Dan jika adik-adik mau mendengarkan dan mengerti maksud dari kehendak Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikannya kepada adik-adik. Dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dan menuntun adik-adik dalam mengambil segala keputusan, bahkan segala perkara yang sulit pun. Nah adik-adik, sekian cerita pada pagi hari ini. Sekarang kita mau baca ayat hafalannya. Nah untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Kak Bagus ulangin ya. Amsal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, segitu ayat hafalannya, harus dihafalin ya adik-adik ya. Sekarang kita mau masuk ke lembar aktivitas. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kak Hendra, Koordinator KPA GKP Sadang. Sekarang adik-adik buat kelas balita. Untuk aktivitasnya setelah mendengar cerita tadi, aktivitas adik-adik adalah mencari jalan, yaitu membantu sang ibu berjalan menuju Raja Salomo.
Dan untuk adik-adik kelas kecil, aktivitasnya adalah menemukan kata rahasia. Jadi, adik-adik menyusun huruf-huruf menjadi kata. Dari kata yang disusun itu, adik-adik harus mencari kata rahasia. Untuk adik-adik kelas besar, aktivitasnya adalah main peran sesuai dengan ide cerita Raja Salomo pada cerita tadi. Adik boleh berperan sebagai ada yang menjadi Raja Salomo, ada yang menjadi prajurit, atau tokoh-tokoh lainnya dalam cerita tadi. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kita akan menaikkan doa syafaat yang diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur atas kasih dan pimpinan Tuhan yang telah memberkati kami dalam sekolah minggu secara daring dari awal hingga akhirnya. Terimalah Tuhan apa yang telah kami lakukan dalam pelayanan, bahkan puji-pujian, sehingga semuanya ini Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami serahkan apa yang telah kami dengar firman Tuhan. Raja Salomo diberkati oleh Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, sehingga ketika dia menghadapi perkara dua orang ibu yang memperebutkan satu bayi, kebijaksanaan yang diperolehnya bukan karena kehebatan Raja Salomo, tapi karena kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya kami sebagai guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, ketika menghadapi kesulitan, sesuatu yang membuat kami bingung, kami tidak gentar, kami tidak mengandalkan diri kami dengan kekuatan kami, tapi kami terus datang kepada Tuhan, mengundang Tuhan, sehingga apa yang menjadi kesulitan kami boleh kami selesaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, menjadi penerang seluruh langkah bagi hidup kami. Kami menyerahkan di tengah pandemi ini Tuhan, virus corona terus menjadi bagian kami. Lawatlah kami, perlengkapi kami agar kami bisa mengikuti anjuran pemerintah dengan menjaga menerapkan protokol kesehatan. Tuhan akan lawat mereka yang terbaring lemah, yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, atau mereka yang kehilangan sanak famili, saudara, kerabat, keluarga. Tuhan akan menghibur, menolong, dan memberkati mereka. Kami serahkan Tuhan untuk masyarakat, bangsa, dan negeri ini. Engkau berkati pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai kepada daerah. Berkati mereka Tuhan di tengah memimpin negeri ini. Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan pemerintahannya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami serahkan doa syafaat yang tidak sempurna ini Tuhan sempurnakan di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Semangat! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka,
serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu pada hari ini. Semoga apa yang boleh adik-adik simak, adik-adik dengarkan cerita Alkitab pada hari ini dapat adik-adik aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, bersama mama papa, ibu guru. Adik-adik boleh aplikasikan kebaikan-kebaikan dari cerita Alkitab pada hari ini. Itulah cerita Alkitab sekolah minggu dari kami GKP Sadang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.